Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita orang Kristen dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar untuk kenal Dia, bukan sekedar untuk kemudian menyanyi, memuji, menyembah, dan datang ke dalam gereja pada hari Minggu. Tapi kita dipanggil supaya saudara dan saya punya dampak keluar. Menjadi orang yang bisa membawa pengaruh yang baik, pengaruh positif, pengaruh yang rohani ke dalam kehidupan setiap mereka yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya melihat sebuah video yang menggugah hati saya. Pendek, hanya 3 menit, tetapi menyentuh. Dan video ini menggambarkan seorang nenek bawa 2 cucunya pergi ke supermarket. Namanya anak sampai di supermarket, lari kiri kanan semua cari barang-barangnya masing-masing, apa yang mereka suka untuk kemudian berikan pada nenek supaya neneknya bisa bayar. Dan yang laki ambil barang, yang gadis kecil ini juga pergi dan dia lihat, dia suka dengan kue tar yang ada di rak kulkas itu, tapi karena terlalu pendek tidak bisa ambil. Kebetulan ada seorang pemuda di sana, seorang bisnismen masih muda, lihat dan kemudian tanya dia mau ambil yang mana, diambilin dan berikan kepada gadis ini. Lalu dibawa pergi ke kasir, neneknya dan cucunya laki, cucunya perempuan pergi ke kasir, barang-barang dibawa, lalu kemudian mulai dihitung oleh kasir berapa biaya semua. Ternyata uangnya tidak cukup. Dan kemudian neneknya bilang kepada gadis kecil ini, sang cucu, nanti aja, kue tarnya ndak usah dulu. Loh nek, ini kan ulang tahunku juga, ini kan aku mau ini pokoknya. Lalu neneknya bilang, udah lain kali aja. Nenek mah tiap kali bilangnya lain kali aja, katanya gitu saudara. Lalu kemudian di belakangnya itu sang pemuda yang tadi nurunkan kue tar kasih anak perempuan ini, liatin semuanya. Jadi kue tarnya gak jadi beli, kemudian semua dimasukkan tas kresek, dibawa pergi. Pemudanya ganti dilayani dan pemuda bilang, mereka gak ambil kue tarnya. Enggak, oke saya ambil. Dan dia bayar semua yang lain-lain milik dia. Kemudian dikejar nenek dengan 2 cucu ini. Lalu diberikan kue tarnya kepada sang gadis. Kemudian neneknya tolak. Kamu jangan beri kami apa-apa. Anda tidak punya alasan untuk membelikan kue tar itu untuk kami. Gak mau, tetap gak apa-apa saya mau kasih. Kalau gitu kasih saya alamatmu dan kami akan bayar kapan-kapan kalau sudah ada uang. Itu pun ditolak. Pemuda ini berkata, ini buat engkau anak gadis kecil, bawa pulang. Dan kemudian dia tulis sesuatu di notes kecil kepada anak perempuan dan bilang kepada anak perempuan begini. Nanti kalau kamu udah besar dan kamu bisa menolong orang lain, jangan lupa untuk menolong orang lain. Oke, janji? Anak perempuan bilang iya. Dan mereka berpisah. Nenek dan 2 anak ini pulang ke rumah. Kakeknya di kursi roda. Ketika pulang ke rumah, anak kecil yang bawa kue ini berikan kepada sang kakek. Hari itu rupanya ulang tahun sang kakek, bukan ulang tahun anak ini. Hari itu ulang tahun sang kakek, diberikan kepada sang kakek, lalu mereka nyanyikan happy birthday. Lalu kakeknya tanya, dari mana uangnya nek? Tadi ada pemuda beliin, maksa untuk kasih, jadi ya kita udah gak mau tapi kemudian dipaksa jadi kita kasih. Lalu kemudian sang gadis kecil ini memberikan kepada sang kakek tulisan kecil 1 kalimat yang ditulis oleh orang tadi yang berikan kue. Itu diberikan kepada sang kakek. Dan tulisan itu dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Simple act of caring creates an endless ripple. Satu perbuatan, satu tindakan kepedulian, tindakan kasih itu akan bergulir dan terus menerus akan menghasilkan perbuatan baik yang lain. Ketika kakek itu baca itu, dia ingat beberapa belas tahun yang lalu
Dia pernah menolong seorang pemuda. Ketika seorang pemuda itu butuh makanan, dia tolong pemuda itu. Bukan pemuda, anak kecil yang dia tolong itu. Lalu kemudian setelah itu dia bilang, dia tulis di kertas ini, simple act of caring creates an endless ripple. Lalu dia bilang, besok-besok kalau sudah besar, kalau kamu punya kesempatan menolong orang, kamu tolong orang. Jadi waktu kakeknya baca tulisan itu, Bapak Ibu tahu, itulah tulisan daripada anak yang pernah ditolong waktu anak itu masih sangat kecil. Sekarang sudah besar. Dan kembalilah perbuatan baik itu kepada sang kakek. Hidup di dunia ini baru bermakna kalau hidup saudara dan saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita ini kita bisa punya dampak yang besar lewat kekayaan kita, lewat kepandaian kita, lewat kreativitas kita, lewat talenta karunia yang saudara bisa amalkan itu bagi dunia saudara. Hanya seringkali yang jadi masalah adalah kurang kepedulian. Fokus diri yang terlalu besar sehingga kita hanya melihat diri kita sendiri, tidak mampu melihat keluar dari diri kita, tidak mampu kemudian jadi berkat bagi orang lain karena kita hanya fokus pada diri sendiri dan peduli kepada diri kita sendiri dan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita mau belajar firman Tuhan akan mengajarkan saudara bagaimana hidup dan berdampak. Bagaimanakah hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Bukankah firman bilang begini, bahwa kita adalah terang dunia dan garam dunia. Kalau ayat itu adalah buat saudara dan saya, itu berarti Yesus mau saudara dan saya punya kehidupan yang berdampak. Punya kehidupan yang bisa jadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan itu ayatnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita belajar mengenai strong impact. Dampak yang besar. Dan kita mau belajar bagaimana Alkitab ajarkan kepada kita supaya hidup saudara dan saya punya dampak yang besar dalam dunia ini. Karena kita tidak dipanggil Allah hanya untuk duduk di dalam gereja, menyanyi dan menyembah 2 jam. Kemudian kita lupa dan kembali lagi minggu depan. Dan hanya mengulang itu sampai kita dipanggil masuk ke dalam surga. Kita tidak dipanggil untuk itu Bapak Ibu. Kita dipanggil lebih dari itu. Bagaimana hidup ini boleh menjadi berkat. Kita akan lihat dari Yohanes pasal yang keempat. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita hidup yang berdampak. Kita mau belajar dari dia. Bagaimana itu hidup yang berdampak. Di dalam Yohanes pasal 4, Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang punya 5 suami. Dan yang ada pada dia sekarang juga bukan suaminya. Lalu bagaimana Yesus mengubahkan wanita ini berubah, bertobat. Lalu bagaimana Yesus membawa wanita ini bisa menjadi orang yang menjala orang lain. Membawa datang ke dalam keselamatan, kebenaran yang kekal itu. Nah disinilah kita mau belajar. Bagaimanakah karakteristik orang yang berdampak hebat di dalam dunia ini. Kita mau belajar dari Yesus. Nomor 1 kita mau belajar. Strong impact adalah orang yang berani menangkap peluang. Kalau saudara mau hidup ini jadi berkat, saudara mau hidup saudara ini mendatangkan satu dampak yang besar dalam hidup, belajar satu, berani menangkap peluang. Pertobatan daripada wanita yang punya 5 suami, yang kemudian membawa satu kotanya datang kepada Yesus, berubah dan bertobat dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Itu dimulai dengan satu perkara simple, yaitu adalah Yesus berani menangkap peluang. Kalau mari kita lihat dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes,
Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Simple cerita. Yesus dalam perjalanan menuju Galilea harus lewat Samaria. Masuk ke daerah Samaria yang mana orang Samaria dan orang Yahudi tidak bersahabat. Yesus harus lewat daerah mereka, kecapean, duduk di pinggir sebuah sumur jam 12 siang sendirian. Murid-murid pergi cari makan semua untuk beli makan buat Yesus juga. Lalu waktu Yesus sedang sendirian itu datang seorang perempuan untuk menimba air. Jarang, menurut budaya jarang ada orang nimba air jam 12 siang. Kenapa? Panas. Lagian datangnya sendirian. Biasanya orang-orang itu, ibu-ibu itu datangnya sore hari. Waktu matahari udah mau turun. Waktu matahari tidak lagi panas. Mereka datang bergerombolan sambil timba air untuk kepentingan rumah. Mereka bisa ngobrol satu dengan yang lain. Yang ini agak beda. Datang jam 12 siang, terik matahari sendirian. Dan Yesus mengambil peluang. Melihat peluang ini, Yesus ajak dia bicara. Yesus mulai dengan, "Berilah aku minum." Simple. Yesus bisa saja jadi seperti orang Farisi. Yesus bisa jadi seperti orang Saduki. Yesus bisa jadi seperti orang Yahudi lainnya. Tidak anggap perempuan ini. Duduk dan diam, tidak pedulikan dia. Bisa. Tetapi Yesus ingin jadi dampak. Yesus ingin berikan pengaruh yang luar biasa. Dan Yesus tangkap peluang untuk membawa menggiring wanita ini mengenal kebenaran air hidup itu. Nah, itulah yang kita pelajari, bahwa Yesus tidak takut bertindak. Yesus bicara dengan wanita ini, menyapa dia dengan kata-kata yang sehari-hari. "Berilah aku minum." Dan disitulah mulai terjadi pembicaraan sampai kemudian membawa wanita ini melihat Yesus sebagai Mesias. Lalu panggil pulang ke kotanya dan ajak orang-orang kotanya datang kepada Yesus. Dan mereka pun ikut diselamatkan. Yesus berani tangkap peluang. Kalau saudara mau jadi orang yang punya dampak dalam dunia ini, belajarlah jadi orang yang bisa menangkap peluang. Saya rasa saya bicara kepada banyak bisnismen juga di sini. Bisnismen itu terkenalnya satu, kalau lihat peluang, tangkap. Itu bisnismen. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita lihat peluang, kita bisa lewatkan. Kita lihat peluang, kita bisa lewatkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus hati-hati supaya di dalam kehidupan kita bisa berani menangkap peluang. Kita harus terbuka terhadap pengalaman, situasi yang baru. Berani tangkap satu situasi, momen, pengalaman yang baru. Banyak kali kita tidak berani bergerak karena kita takut melangkah, takut berbuat sesuatu yang baru. Kalau kita mau hidup berdampak, kita harus terbuka. Welcome to new experience. Terbuka kepada pengalaman baru yang bisa membawa kita justru naik. Di dalam hidup ini pengalaman-pengalaman baru itu seringkali membuka wawasan kita, memberi kita pengalaman yang jauh lebih luar biasa sekali. Dan kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi. Yesus berani menangkap peluang, berani bertindak terbuka pada pengalaman baru. Orang Yahudi tidak bicara dengan orang Samaria. Yesus lakukan sesuatu. Bahkan Yesus dikatakan berani menantang arus. Yahudi tidak bicara dengan Samaria. Yesus menentang arus. Dia bicara dengan orang Samaria.
Orang Yahudi tidak minta sesuatu pada orang Samaria karena mereka tidak bersahabat, bermusuhan. Yesus minta air kepada orang Samaria. Makanya wanitanya bilang, kamu orang Yahudi kok minta air sama aku? Tapi Yesus lakukan semuanya itu dengan satu maksud. Aku mau berdampak pada wanita ini. Ini yang harus kita lakukan. Berani menangkap peluang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya baca kisah mengenai sepasang suami istri tinggal di apartemen. Sebelah mereka pun tetangga apartemen sebelah itu adalah seorang laki-laki yang baru saja juga meninggalkan apartemen itu, diganti penghuni baru, penyewa baru. Dan kemudian penghuni yang baru ini beda sama penghuni yang lama. Tidak ramah, tidak ingin bicara, tidak ingin kenal siapapun, tidak ingin diketahui siapa dia. Kalau lewat pas pintunya terbuka katanya, apartemennya itu penuh barang yang tidak tertata rapi, itu udah kayak kapal pecah. Barang-barangnya sampai meluber di pinggir di hall. Dan orang ini rame kalau lagi ada di dalam apartemen. Jadi sepasang suami istri ini kepingin nyapa jadi ragu-ragu, kepingin segala macam, kepingin undang untuk makan, minum kopi segala macam biar kenal satu sama yang lain. Jadinya tidak berani. Tidak berapa lama, tiba-tiba satu hari Senin, ini suami istri tiba-tiba dikagetkan karena di hall itu banyak polisinya. Lalu ternyata yang di ini adalah apartemen sebelahnya dia. Lalu sambil ditanyakan, kenapa kok banyak polisi di sini dan kenapa yang disetujui adalah apartemen itu? Barulah polisi bilang, tetanggamu ini bunuh diri dan dia tidak tahu. Rasa nyesal, kenapa nggak pernah nyapa, kenapa tidak pernah tanya namanya, kenapa tidak pernah tanya apa pekerjaannya, kenapa tidak mau bersaksi kepadanya sehingga jiwanya bisa tertolong. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau berdampak harus berani tangkap peluang. Peluang untuk bersaksi, peluang untuk bisa membawa terang Yesus kepada orang lain, peluang untuk berani mengajak orang ke gereja, peluang untuk berani mengambil langkah untuk masuk dalam pelayanan sekecil apapun pelayanan itu, supaya kita hidup dan berdampak. Tidak disangka apa yang Yesus lakukan, hal yang begitu kecil, yaitu hanya menyapa wanita di pinggir sumur, lalu bertanya, berilah aku minum. Tapi dari sana itu membuka satu pintu, menggiring wanita ini kepada air kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari di dalam hidup saudara dan saya, kita ambil komitmen. Saya kalau mau berdampak, saya harus berani ambil peluang. Saya bicara ini dari sudut yang positif. Peluang positif, bukan peluang berbuat dosa. Kalau kita mau berdampak, tangkap peluang kesempatan yang baik dalam hidup. Seperti yang Yesus lakukan. Murid-murid hanya dapat roti, Yesus dapat jiwa. Murid-murid hanya dapat beberapa roti, Yesus dapat jiwa hampir satu kota. Itulah dampak perbedaan. Sama-sama masuk Samaria, 12 murid tidak berdampak. Yesus sendirian berdampak. Hiduplah berdampak bagi kerajaan sorga. Yang kedua kita lihat Bapak Ibu, strong impact. Dampak yang besar, pengaruh yang besar hanya terjadi kalau kita berani ambil resiko. Berani kita itu menghadapi resiko dalam hidup. Maka kita akan bisa jadi orang-orang yang berdampak. Ayat 10-15. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, inilah sesuatu yang sangat indah. Percakapan Yesus dengan wanita ini tidak lancar-lancar amat. Terjadi tarik-menarik, di mana Yesus bicara air kehidupan. Wanita ini bicara pada air sumur. Yesus bicara mengenai keselamatan. Wanita ini hanya bicara mengenai dahaga yang dipuaskan. Air sumur. Tarik-menarik. Wanita ini tidak langsung menerima Yesus dengan apa yang Yesus mau berikan kepada dia. Tarik-menarik. Wanita ini bilang, emang kamu siapa? Lebih besar emang dari bapak kita Yakub, bapak leluhur kita. Timba aja gak punya. Sumur ini begini dalam, gimana mau ambil? Jadi tarik-menarik, ada penolakan juga di situ. Di sini kita belajar satu hal. Orang yang mau berdampak bagi orang lain, berani hadapi risiko, dia tidak takut gagal. Yesus bicara dengan wanita ini, dia tidak takut gagal. Ntar kalau gua ditolak gimana? Ntar kalau dia marah gimana? Ntar kalau gak dianggap gimana? Ntar kalau ditempeleng gimana? Dikirain laki-laki kurang ajar. Ntar kalau dijongkrakno masuk sumur gimana? Macam-macam Bapak Ibu. Pikiran bisa kemana-mana. Tapi di sini kita belajar, Yesus tidak takut gagal ketika bicara dengan wanita ini. Tidak takut gagal untuk membimbing wanita ini masuk di dalam air kekal, air kehidupan. Yesus tidak takut ditolak. Kadang-kadang kita mau berbuat baik, kita gak berani Bapak Ibu. Karena banyak pertimbangan dalam pikiran kita. Iya kalau dia mikirnya kayak gitu. Kalau tersinggung. Iya kalau dia mau terima. Kalau marah. Iya kalau dia itu terima saya. Kalau saya justru dihina. Yesus tidak takut ditolak. Kalau mau hidup berdampak, harus siap hati, jiwa, mental untuk berani melangkah dan tidak takut ditolak. Sikap ini juga dimiliki Yesus. Tidak malu mencoba. Tidak malu Yesus mencoba di dalam hal ini. Berbicara dengan wanita itu. Dimulai dengan bicara minta air sumur. Kemudian dilanjutkan Yesus menawarkan air kehidupan. Kalau saudara baca, very interesting, sangat menarik. Awalnya Yesus minta air. Berilah aku minum. Tapi di dalam ayat yang ke-15, wanita itu bergantian berkata apa? Tuhan, berikanlah aku air itu. Dimulai dengan Yesus yang minta, sekarang dibalas wanita itu yang minta air kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau mau hidup berdampak, harus berani hadapi resiko. Semua kita tahulah siapa Ahok itu. Berani hadapi resiko, berani melawan arus. Berani hadapi tantangan apapun, musuh di mana-mana, depan musuh, belakang musuh, kiri musuh, kanan musuh. Berani dia menggebrak, berbuat sesuatu yang baru. Karena hanya satu pemikirannya, aku ingin membangun bangsa dan negara ini. Mumpung aku jadi pejabat, aku ingin lakukan yang baik untuk Jakarta. Walaupun terjadi pro dan kontra. Bagaimana sikap berbicara bertutur katanya. Tapi siapa yang bisa menyangkali apa yang dia perbuat? Inilah hidup
berani menghadapi risiko demi supaya berdampak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya di dalam hidup kita ini berdampak itu ada risiko. Yesus menyembuhkan orang terus menerus, juga diomongin, juga dirasanin, juga dibenci. Padahal Yesus menyembuhkan orang secara mujizat, juga mengalami tantangan. Kalau kita mau menjadi orang berdampak, sudah berbuat baik, orang tidak mengerti. Sudah berbuat baik, orang tidak terima. Sudah berbuat baik, orang justru hina. Serahkan itu pada Tuhan. Kalau memang baik, jalani terus dalam hidup. Saudara pikir jadi gembala itu enak? Kalau dengerin semua yang masuk ke telinga, capek juga deh. Udah lakukan ini dikira begitu, udah berbuat begini disangka begitu. Terus, kalau saya dan Ibu Agnes mikirin apa yang kita dengar itu semua, mandek Bapak Ibu, nggak pelayanan. Tapi kita mikir, yang saya jalankan baik enggak? Yang saya gebrakan-gebrakan yang dibuat benar tidak? Memuliakan nama Tuhan atau tidak? Memberkati atau tidak? Yes. Kalau orang tidak mengerti, we are sorry. Kita akan jalan terus. Ini hidup. Kita harus berani hadapi risiko. Itu sebabnya Ahok itu bangun pagi jam 4. Baca Alkitab. Doa. Supaya semua santet tidak masuk. Ya kalau dijalani secara fisik gak bisa kan dilewat kiriman-kiriman gaib. Dia berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, baca firman tiap hari. Karena dia tidak pernah tahu yang senyum-senyum itu nusuk dari belakang atau benar-benar senyumnya tulus. Inilah hidup orang yang berani mempertaruhkan nyawa dan hidup untuk membuat sebuah gebrakan yang memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, kenapa Pak Hani bicara Ahok promosi? Bukan. Ya, kebetulan aja bisa jadi ilustrasi saya. Dan begitu. Lagian Ahok memang pernah ke HFC. Dia Mongsawo dulu. Ya, sekarang agak susah Bapak Ibu. Ya, tapi dulu udah pernah ke HFC, bersaksi di HFC sebelum dia ke Jakarta. Dan kita bersyukur sebagai orang Kristen memberikan kehidupannya dan komitmennya untuk menjadi sebuah dampak yang besar di kota Jakarta. Puji Tuhan. Tapi Tuhan juga mau bukan hanya si dia, Ahok. Tuhan mau saudara juga berdampak. Tuhan mau saudara berdampak di dunia di mana saudara ada. Dengan jabatan yang saudara miliki. Dengan kapasitas yang kau punya Bapak Ibu. Hiduplah berdampak. Apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan, apa yang saya bisa lakukan bagi pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, jadilah. Apa yang aku bisa berikan kepada saudara-saudaraku, teman-temanku di dalam duniaku, bagikan. Dan khususnya hal-hal yang rohani, tularkan itu bagi mereka, supaya mereka menerima air kehidupan itu. Yang berikutnya, yang ketiga, strong impact berbicara mengenai sikap berani berkorban. Yesus berani berkorban. Dalam ayat ini kita akan lihat Yesus berkorban. Kalau saudara ingat-ingat ayatnya, dikatakan bahwa Yesus mau ke Galilea harus lewat Samaria. Jadi Samaria itu bukan tujuannya. Samaria itu bukan sasaran, bukan goalnya. Galilea, Samaria itu hanya daerah yang dia lewat. Tapi dia berkorban tuh daerah yang dia lewat. Coba lihat ayat 40, 41, 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya.
dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara tanya, mana sisi korbannya Yesus dalam hal ini? Saya tunjukkan di ayat 40 itu. Bahwa Yesus menginap 2 hari lagi. Orang Yahudi itu kalau bisa nggak melewati Samaria, Bapak Ibu. Kalau bisa tidak lewat daerahnya, apalagi nginep. Yesus hanya lewat untuk pergi Galilea. Tapi bukan, Samaria bukan tujuan utama. Tapi ketika dia melayani wanita ini dan wanita itu berubah dan bertobat, wanita itu bawa orang sekotanya datang kepada Yesus. Dan mereka menerima air kehidupan. Dan mereka masih sangat haus. Dan mereka minta, Yesus tinggallah bersama kami. Dan Yesus berkorban tinggal 2 hari di tempat itu. Yesus merubah semua jadwalnya. Agenda Yesus di depan berubah semua. Supaya Yesus bisa melayani mereka yang dianggap sampah, yang tidak dipedulikan orang Yahudi, yang mana orang Yahudi tidak berbicara dengan mereka. Yesus ada di situ. Disinilah sisi Yesus berkorban. Yesus nanti kalau pulang, lalu orang-orang dengar Yesus lewat Samaria, Yesus kemudian tinggal 2 hari lamanya di sana. Yesus kemudian memberitakan Injil di sana. Di sana di Galilea, Yesus bisa dihina. Yesus bisa diolok-olok. Yesus bisa, mereka tidak terima dengan Yesus, bisa. Tapi Yesus mau pikul semua itu. Orang yang mau berdampak adalah orang yang berani berkorban. Kalau saudara ingin berdampak, tapi tidak ada jiwa pengorbanan, I'm sorry. You cannot do that. Saudara tidak akan mampu lakukan itu. Berani berkorban itu artinya peduli terhadap apa-apa yang baik bagi orang lain. Tidak melihat kepentingan diri sendiri, tapi berani mendahulukan kepentingan orang lain. Ini yang harus kita cetak dalam hidup kita. Berani berkorban demi membawa satu perubahan yang baik. Baru saudara dan saya bisa punya dampak. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, masih ingat peristiwa 98? Peristiwa 98 ketika Jakarta berdarah. Nah disitulah saya dan Ibu Agnes menerima telepon dari seorang kaya di Amerika Serikat. Yang kami kenal. Dan kemudian orang kaya itu telepon saya, Hani, beli tiket 2, terbang ke Amerika. Kamu tidak usah takut makan minummu. Kamu tidak usah takut tinggal di mana. Saya siapin semua. Apartemen, mobil, pelayanan. Saya akan membantu kamu membuka pelayanan dan buka gereja. Kurang apa? 98. Dan kemudian seperti yang saudara tahu, saya tetap di Indonesia sampai sekarang 2016. Kami berdoa. Saya minta mama saya berdoa. Tapi saya tidak beritahu kenapa. Saya hanya bilang sama mama, Mama doain ya. Doa apa? Tidak boleh tahu, doa aja. Loh kok tidak boleh tahu sih? Iya, mama doa aja. Saya minta jawaban Tuhan. Iya doanya apa? Tidak boleh tahu. Jadi mama saya berdoa. Dia puasa 3 hari. Saya dan istri berdoa. Setelah 3 hari, mama saya bilang, ada jawaban Tuhan buat kamu. Oke, saya datang ke mama. Dan mama bilang, Tuhan kasih firman, pendek, tapi ini. Pelayanan Hani dan Agnes adalah di Indonesia. Titik. Apalagi mah? Nggak ada.
Ya satu kalimat itu aja. Pelayanan Hani dan Agnes adalah di Indonesia. Mama saya nggak tahu kok masalahnya. Tapi mama saya adalah seorang pendoa. Dia orang yang peka dengar suara Tuhan. Disitulah saya mendapat sebuah peneguhan untuk tetap hidup di Indonesia. Kalau nuruti daging, sebenarnya enak Amerika. Sebenarnya, buat saya sih. Buat saya, enak Amerika. Segala-galanya ada di sana. Walaupun saya tidak punya segala-galanya. Tapi maksudnya rapi, hidup di sana tuh rapi. Semua rapi. Pelayanan, saya juga senang di sana. Karena dahulu memang cita-cita saya, buka gereja itu di Amerika. Saya bergaul di sekolah, saya satu-satunya orang Indonesia. Jadi tiap hari berbahasa Inggris dengan orang dari berbagai macam negara. Dan khususnya paling banyak dengan orang Amerika. Teman sekamar saya semua orang Amerika. Ganti-ganti semua orang Amerika, hanya satu orang Fiji, dari Fiji. Jadi bahasa Inggris saya pada waktu itu lancar sekali dengan accent-accent yang betul-betul Amerika. Kalau sekarang udah agak karatan Bapak Ibu. Kita Surabayaan masalahnya. Ya, tapi waktu itu, jadi saya dahulu memang mau buka gereja itu bukan Indonesia. Saya mau buka gereja bahasa Inggris. Dengan target marketnya orang Amerika, orang bule. Tapi Tuhan punya cara lain. Dan disitulah saya melihat, saya memberikan hidup, berdedikasi untuk hidup dan melayani Tuhan di Indonesia seperti yang Tuhan mau. Itu yang saya lakukan. Karena firman bilang begitu, saya jalani. Buat saya, ini sesuatu yang sangat indah. Dan saya boleh melihat bagaimana Tuhan memakai kehidupan saya di Indonesia ini. Kita mengucap syukur, Happy Family Center, besar-besar amat juga tidak. Tapi kecil, small but beautiful Bapak Ibu. Yang penting kita berkualitas di dalam. Itu yang saya mau. Daripada kita menjadi sangat-sangat besar, mega church. And then di dalamnya macam-macam, saya lebih baik small tapi ada banyak. Dan itu boleh jadi berkat. Dan saya melihat sekarang bagaimana Tuhan memimpin. Itu sangat indah. Itu sebabnya di dalam hidup ini saya katakan bahwa kita harus berani berkorban. Kita harus berani berkorban. Kalau mau berdampak harus ada pengorbanan. Tidak bisa tidak dalam hidup ini. Yesus mau berdampak bagi kita kalau kita mau sebentar ambil perjamuan kudus. Karena dia sudah berkorban di atas kayu salib. Berkorban itu akan membawa sebuah dampak yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya, strong impact berbicara, berani tangkap peluang Bapak Ibu. Berani tangkap peluang. Peluang untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita bicara secara rohani. Peluang untuk sungguh-sungguh menjadi berkat rohani bagi orang lain. Peluang untuk kita bisa berkontribusi terhadap pekerjaan Tuhan yang besar dalam dunia ini. Itu satu anugerah. Berani hadapi resiko. Melayani tidak gampang. Tidak semua orang bisa mengerti kita. It's okay. Kadang-kadang pelayanan ada tertawanya. Kadang-kadang pelayanan ada air matanya. Tapi saya ingin berkata, hadapi segala risiko. Asal semua itu hidup kembali memuliakan nama Tuhan. Berani berkorban. Kalau tidak punya jiwa berkorban, I'm sorry. Kita tidak akan jadi apa-apa dalam hidup. Tapi kalau kita berkata, Tuhan apa saja yang kau mau aku berkorban. Beri aku kekuatan untuk aku melangkah. Saya yakin Tuhan akan ciptakan saudara, bangun saudara, proses saudara. Untuk hidup saudara boleh jadi berkat. Mari kita hidup dan membawa dampak yang besar di dalam dunia ini. Khususnya dampak rohani. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.